Hadirin disilakan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan dan ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pihak pemohon, kemudian kuasa DPR atau yang mewakili kuasa pemerintah atau kuasa presiden, dan jika ada pihak terkait. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, sebelum diucapkan ketetapan dan putusan dimaksud disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak memeriksa kembali kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik sebagai pemohon, kuasa DPR dan kuasa presiden, termasuk pihak terkait jika ada. Karena tadi sudah dicek kehadirannya oleh pihak petugas persidangan atau bagian kepanitraan. Kemudian yang kedua, Majelis Hakim dalam pengucapan ketetapan dan putusan ini akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak diucapkan secara keseluruhan. Bahkan nanti ada pengucapan ketetapan dan putusan yang diucapkan secara bersamaan atau digabung, yang semua itu pertimbangannya adalah untuk menyederhanakan cara baca dan pemahaman yang mendengarkan atau yang menyaksikan pengucapan ini, di samping untuk meringkas waktu pengucapan putusan supaya lebih sederhana dan lebih singkat. Akan tetapi seluruh pertimbangan hukum yang ada dalam salinan putusan sudah lengkap dan nanti akan segera dikirimkan kepada para pihak setelah pengucapan putusan dan ketetapan ini selesai atau persidangan ditutup, atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini selesai. Kemudian yang ketiga, selama pengucapan putusan dan ketetapan tidak diperkenankan siapapun menyela pengucapan yang sedang dibacakan atau diucapkan oleh para hakim, karena para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya, sehingga tidak elok kalau kemudian pengucapan ketetapan dan putusan ini disela atau diinterupsi oleh siapapun pihak itu, pemohon, kuasa presiden, kuasa DPR maupun pihak terkait jika ada. Dan yang terakhir, supaya semua menjaga ketertiban, tidak boleh menggunakan alat komunikasi, sekalipun ini melalui sidang online, termasuk alat sejenisnya yang kemudian bisa mengurangi kekhidmatan atau ketertiban persidangan. Baik, untuk pertama akan diucapkan ketetapan untuk nomor 138 garis miring 2025, nomor 142 garis miring 2025, nomor 146 garis miring 2025, nomor 148 garis miring 2025 dan 153 garis miring 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk perkara nomor 138 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk perkara nomor 142 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk perkara nomor 146 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian untuk perkara nomor 148 garis miring
PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk perkara nomor 153 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Yuliantono yang memberi kuasa kepada Prayogo Laksono dan kawan-kawan untuk perkara nomor 138 tahun 2025. Ong Sing Chuan yang memberi kuasa kepada Po Iwan Salomo dan kawan-kawan untuk perkara nomor 142 tahun 2025. Bahrul Ilmi Yakub Iwan Kurniawan Yusefa dan Rio Aditya untuk perkara 146 tahun 2025. Stefanus Febian Babaru untuk perkara 148 tahun 2025 dan Rinaldi Putra Levran Otniel Kindangen Muhammad Kamdani dan Panca Putra Dewi Estri memberi kuasa kepada Bu Yamin dan kawan-kawan untuk perkara nomor 153 garis miring PU garis datar 23 Romawi 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari para pemohon perkara-perkara tersebut perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya para pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf K bahwa rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 3 September 2025, 8 September 2025, dan 9 September 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. Selanjutnya rapat permusyawaratan hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para pemohon dalam EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 138 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 142 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 146 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 148 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan nomor 153 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua, perangkap anggota Saldi Isra, Arif Hidayat, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 8 bulan September tahun 2025 untuk perkara nomor 138 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2025 untuk perkara nomor 142, 146, dan 148 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan oleh 8 hakim konstitusi pada hari Rabu tanggal 3 bulan September tahun 2025 untuk perkara nomor 153 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025
yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13:41 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Triyono Edi Budiarto, Muhtar Hadi Saputra, Ahmad Edi Subianto, Ria Indriani, dan Eri Satria Pamukas sebagai panitia pengganti serta dihadiri atau tanpa dihadiri para pemohon dan atau kuasanya, presiden atau mewakili, dan Dewan Perwakilan atau yang mewakili, kecuali untuk perkara nomor 146 dan 148 pemohon tidak hadir. Baik, dilanjutkan untuk pengucapan. Perkara nomor 45 dan seterusnya. Baik. Putusan nomor 45 PU 23 Romawi 2025. Putusan nomor 52 PU 23 Romawi 2025. Putusan nomor 56 PU 23 Romawi 2025. Putusan nomor 69 PU 23 Romawi 2025. Putusan nomor 75 PU 23 Romawi 2025. Putusan nomor 133 PU 23 Romawi 2025. Putusan nomor 134 PU 23 Romawi 2025. Putusan nomor 144 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, permohonan nomor 45, nomor 56, nomor 69, dan nomor 75 PUU 23 Romawi 2025. Pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, permohonan nomor 52 PUU 23 Romawi 2025. Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan nomor 133 PU 23 Romawi 2025. Pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, permohonan nomor 134 PU 23 Romawi 2025. Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, permohonan nomor 144 PU 23 Romawi 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Alif Ramadan, Kelvin Oktariano, Muhammad Sa'dan Sumarta Dinata, Fikih Firmansa, dan Imam Mureski Bastanta Manihuruk memberi kuasa kepada Abu Rizal Biladina dan kawan-kawan para pemohon perkara nomor 45 PU 23 Romawi 2025, Muhammad Bagir Sad, Muhammad Faas Fahan Farabi, dan Tarik Kutsi Al-Had memberi kuasa kepada Stefani Gloria dan Tanaya, para pemohon perkara nomor 56 PUU 23 Romawi 2025, Muhammad Rasid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadil Firdian Ihsan, dan Rian Fernando, para pemohon perkara nomor 69 PU 23 Romawi 2025, Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Judika Parasian Sidabutar, dan Ursula Rara Pagita Tarigan, para pemohon perkara nomor 75 PU 23 Romawi 2025, Abu Rizal Biladina dan Bima Surya memberi kuasa kepada Nicholas Indra Cyril Kataren dan Rehan Faas Rizal, para pemohon perkara nomor 52 PU 23 Romawi 2025. Leon Maulana Mirza Pasa dan Jidani Asharian Kemal Pasa memberi kuasa kepada Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, para pemohon perkara nomor 133 PU 23 Romawi 2025. Bonatua Silalahi, pemohon perkara 134 PU 23 Romawi 2025. Muhammad Ainul Yakin, Ahmad Azhar Ramadan, dan Galang Bagus Dwi Yuniarto, para pemohon perkara nomor 144 PU 23 Romawi 2025. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon.
Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut, permohonan para pemohon mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Permohonan nomor 45, nomor 56, nomor 69, nomor 75, PU 23 Romawi 2025. Bahwa meskipun dalam pengujian formil Undang-Undang 3 2025 terdapat beberapa permohonan yang sama dengan permohonan aku, namun beberapa permohonan tersebut tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh mahkamah dengan amar putusan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak jelas memiliki kedudukan hukum. Sementara itu permohonan yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan para pemohon yang hanya baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan ada atau tidaknya kedudukan hukum para pemohon setelah diselesainya pemeriksaan persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terhadap perkara-perkara aku telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan ahli para pemohon, namun tidak ada bukti dan fakta persidangan yang memperlihatkan bahwa para pemohon pernah secara aktif mengikuti atau mengawal proses pembentukan Undang-Undang 3 2005 sejak awal. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan, pembuktian, dan fakta hukum dalam persidangan, pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para pemohon dalam perkara-perkara aku tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan nomor 52 PU 23 Romawi 2025. Bahwa meskipun permohonan aku dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidak kedudukan hukum para pemohon karena masih terdapat kemungkinan para pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terhadap perkara aku telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan menurut mahkamah, uraian mengenai anggapan kerugian hak konstitusional yang dikemukakan oleh para pemohon dengan adanya dugaan persoalan konsistensitas dalam proses pembentukan Undang-Undang 1 2025 telah ternyata tidak dikuatkan dengan bukti yang meyakinkan mahkamah mengenai kegiatan partisipasi aktif para pemohon. Meskipun para pemohon menyatakan diri sebagai aktivis mahasiswa, terutama kegiatan yang berkenaan dengan masalah ketatanegaraan selama proses pembentukan Undang-Undang 1 2025 dimaksud. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan, pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para pemohon dalam perkara aku tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan nomor 133 PU 23 Romawi 2025. Bahwa walaupun pemohon 1 dan pemohon 2 telah menguraikan kualifikasi sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat dan mahasiswa, serta telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, akan tetapi menurut mahkamah, pemohon 1 dan pemohon 2 tidak memiliki keanggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/2025, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/2027 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan pemohon 1 dan pemohon 2 selanjutnya disebut para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Permohonan nomor 134 PU 23 Romawi 2025. Bahwa permohonan pemohon adalah pengujian formil undang-undang inkasu pengujian undang-undang nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Undang-Undang 8 2023 terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun karena Undang-Undang 8 2023 diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 55, tambahan Lembaran Negara nomor 6864, sehingga batas waktu paling lama pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 17 Juni 2023. Adapun berkenaan dengan permohonan aku diterima mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 136 dan seterusnya 2025 yang kemudian diperbaiki oleh pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2025 dan diterima mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Permohonan nomor 144 PU 23 Romawi 2025. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut pada alasan permohonan para pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan konsistensitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut mahkamah tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antar norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 8D ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI 1945.
Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI 1945. Begitu pula dengan petitum permohonan para pemohon, yakni petitum angka 2 merupakan petitum yang tidak lazim dimohonkan dalam permohonan pengujian undang-undang. Selain itu, rumusan petitum angka 2 justru tidak berkesesuaian dengan alasan-alasan permohonan para pemohon yang menguraikan mengenai adanya permasalahan dengan berlakunya frase pihak ketiga dalam pasal 50 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E Undang-Undang 1/2004 yang menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyitaan terhadap harta kekayaan negara. Dengan demikian, oleh karena uraian alasan permohonan tidak jelas dan rumusan petitum yang tidak sesuai, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon tidak jelas atau kabur obskur. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, namun oleh karena para pemohon dalam perkara nomor 45, nomor 52, nomor 56, nomor 69, nomor 75 dan 133 PU 23 Romawi 2005 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, dan perkara 134 PU 23 Romawi 2005 tidak memenuhi tenggang waktu pengajian permohonan pengujian formil undang-undang, serta perkara nomor 144 PU 23 Romawi 2025 tidak jelas, kabur atau obskur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para pemohon lebih lanjut. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 45 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 52 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 56 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 69 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 75 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 133 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 134 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 144 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Terhadap putusan permohonan nomor 45, nomor 56, nomor 69, nomor 75, 2025 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta permohonan nomor 52 2025 perihal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang pada pokoknya berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum, sehingga Mahkamah seharusnya pula memeriksa pokok permohonan para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin dan Selasa tanggal 8 dan 9 bulan September tahun 2025 untuk perkara nomor 45, 56, 69, dan 75 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 pada hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2025 untuk perkara 52 dan 144 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan oleh 8 hakim konstitusi pada hari Rabu tanggal 3 bulan September tahun 2025 untuk perkara nomor 133 dan 134 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13:55 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar, Hani Adani, Jepri Purkonanta, Tarigan, Muhyiddin, Penny Tripurnamasari, Wilma Silalahi, Idaria Tambunan, dan Dian Husnul Khotimah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan perkara atau permohonan nomor 10. Putusan nomor 10 PU 22 Romawi 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan akhir dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Basri Rase, Andi Faisal, Sofyan Hasdam, Junaidi, dan Agus Haris dalam jabatannya masing-masing secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemerintahan daerah Kota Bontang, memberi kuasa dengan hak subsidi kepada R.A. Made Damayanti Zulfa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, kedudukan hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, menimbang bahwa pemohon mendalilkan penjelasan pasal 2, pasal 7, pasal 10 ayat 4 huruf C, pasal 10 ayat 5 huruf D dan lampiran 5 berupa peta Undang-Undang 47 1999 bertentangan dengan pasal 8 D ayat 1 UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.4 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Mahkamah menjatuhkan putusan selah Mahkamah Konstitusi nomor 10 PS PUU 22 Romawi 2024 yang amarnya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan pada pokoknya memerintahkan dilakukan mediasi antara pemerintah daerah Kota Bontang dengan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur dan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kertanegara. Menimbang bahwa berkaitan dengan pelaksanaan putusan selah tersebut pihak terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Agustus 2005 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2005 yang pada pokoknya menerangkan telah memfasilitasi mediasi sebagaimana diperintahkan Mahkamah. Hasil mediasi demikian adalah pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur dan pemerintahan daerah Kota Bontang tetap pada pendiriannya masing-masing, yaitu 1. Pemerintahan Kota Bontang tetap mengusulkan Dusun Sidrap menjadi bagian wilayah administrasi Kota Bontang, dan 2. Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur menolak usulan dari pemerintahan Kota Bontang dan tetap menjadikan Dusun Sidrap sebagai wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur. Menimbang bahwa berkaitan dengan putusan selah Mahkamah Konstitusi nomor 10 dan seterusnya 2024 tersebut, pemohon pemerintahan Kota Bontang menyampaikan keterangan tertulis dan seterusnya dianggap diucapkan. Pada pokoknya menerangkan pemohon telah mengikuti mediasi yang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan supervisi oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara pemohon pemerintahan Kota Bontang dengan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilaksanakan pasca putusan selah Mahkamah Konstitusi nomor 10 dan seterusnya 2024 tidak mencapai kesepakatan, maka Mahkamah akan memutus permohonan akuo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.14, permohonan yang diajukan pemohon pada dasarnya berpijak pada adanya perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara norma dan penjelasan Undang-Undang 47 1999 dengan lampiran berupa peta dalam Undang-Undang akuo yang berisi atau mengatur batas-batas wilayah administratif Kota Bontang. Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian demikian, pemerintah telah menerbitkan Permendagri 25/2005 bertanggal 17 Juni 2005 untuk memperjelas atau menentukan batas wilayah secara pasti di lapangan bagi kabupaten kota yang disebut dalam Undang-Undang 47 1999, sekaligus ditujukan untuk memenuhi perintah pasal 10 ayat 7 Undang-Undang 47 1999. Melalui Permendagri 25/2005 tersebut, batas-batas wilayah yang dalam Undang-Undang 47 1999 hanya disebutkan nama wilayah atau daerahnya saja, kemudian diterjemahkan dan atau dipertegas dengan menunjuk titik-titik koordinat geografis berupa kombinasi antara garis bujur dan garis lintang. Manakala titik koordinat geografis demikian dinilai belum menunjukkan wilayah Kota Bontang yang sesungguhnya, baik wilayah yang secara yuridis tercantum sebagai norma dalam Undang-Undang 47 1999 maupun wilayah secara historis menurut pemohon seharusnya menjadi wilayah Kota Bontang, maka yang harus dilakukan adalah menghitung atau mengukur kembali titik-titik koordinat tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa batas-batas wilayah yang diatur dalam Undang-Undang 47 1999 baik yang diatur dalam norma batang tubuh maupun dalam lampiran berupa peta telah saling bersesuaian dan tidak menimbulkan pertentangan penafsiran. Hal demikian penting mengingat bahwa dalam sistem peraturan undang-undangan di Indonesia, undang-undang pada presiden berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri, termasuk peraturan menteri dalam negeri. Sehingga posisi Permendagri adalah sebagai peraturan pelaksana atau peraturan penjelas untuk hal-hal yang belum diatur atau tidak dapat diatur secara detail dalam undang-undang.
Dengan kata lain, Permendagri dan peraturan pelaksana pada umumnya, terutama Permendagri 25/2005, dalam permohonan aku hanya boleh menjelaskan norma undang-undang dan atau mengisi semacam ruang kosong yang belum diatur oleh undang-undang Inkasu, menentukan titik-titik koordinat batas wilayah yang tidak memungkinkan untuk diatur atau dimuat dalam undang-undang Inkasu, Undang-Undang 47/1999. Bahwa dalam kaitannya dengan penentuan batas wilayah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang 47/1999, sudah seharusnya penentuan atau penetapan batas wilayah demikian dilakukan dengan pertama, menyerap aspirasi masyarakat atau penduduk di wilayah yang akan menjadi batas dari dua wilayah administratif. Kedua, ketika batas wilayah tersebut dituangkan ke dalam titik-titik koordinat atau ditegaskan dengan penarikan garis batas berupa titik-titik koordinat sebagaimana diatur dalam Permendagri 25/2005, maka hal tersebut harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang benar-benar memahami atau menguasai dengan baik teknik pemetaan sebagai bagian dari bidang ilmu antara lain geografi, geodesi, dan kartografi. Selain tentunya harus pula memahami isi dari undang-undang yang memuat pengaturan batas wilayah. Penyerapan aspirasi masyarakat atau penduduk di wilayah perbatasan atau setidaknya di wilayah calon atau bakal perbatasan menjadi hal penting untuk penduduk, karena penduduk di wilayah tersebut secara umum akan merasakan dampak terburuk dibanding wilayah lain ketika layanan pemerintahan daerah tidak maksimal. Dalam batas penerapan yang wajar, pemenuhan layanan publik biasanya terlebih dahulu terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan, baru kemudian akan menyebar ke wilayah sekitarnya dengan pola atau antara lain mengikuti jalur atau akses transportasi atau memprioritaskan lokasi dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Pola yang terlihat alamiah demikian meskipun sebenarnya berangkat dari penalaran yang logis, acap kali menempatkan penduduk atau warga perbatasan wilayah di posisi paling akhir dalam pelayanan publik karena lokasinya jauh dari pusat pelayanan. Dan secara jumlah warga yang tinggal di perbatasan dikatakan sangat sedikit dibandingkan dengan penduduk yang tinggal lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Dengan pertimbangan akan kondisi geografis dan sosiologis demikian, menurut Mahkamah, penentuan batas wilayah seharusnya tidak mutlak dimaknai sebagai sekedar penentuan batas bentang alam, melainkan apabila di wilayah calon perbatasan tersebut sudah ada penduduk yang tinggal sebelumnya, maka penentuan batas wilayah harus dimaknai pula sebagai penentuan kelayakan hidup bagi penduduk setempat. Artinya, selain mempertimbangkan bentang alam yang bersifat kebumian, penentuan batas wilayah administratif harus pula mempertimbangkan potensi kualitas kehidupan manusia yang tinggal di wilayah batas administratif dimaksud. Hal demikian sejalan dengan penataan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditujukan antara lain untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, dan memelihara keunikan daerah. Vidya pasal 31 Undang-Undang 23 2014. Bahwa dalam hal menilai bentang alam yang akan menjadi batas wilayah serta menilai kelayakan penyediaan layanan publik bagi penduduk yang akan tinggal di sekitar batas wilayah demikian, menurut Mahkamah, pihak yang paling tepat untuk melakukan pendalaman dan penilaian adalah pemerintah daerah yang menaungi wilayah perbatasan dimaksud dengan melibatkan instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam hal penentuan atau penghitungan batas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terkait dengan keinginan pemerintahan Kota Bontang untuk memperluas atau menambah wilayah Kota Bontang, menurut Mahkamah, keputusan tentang perluasan atau penambahan wilayah suatu kabupaten kota yang di sisi lain mengakibatkan berkurangnya atau menyempitnya wilayah kabupaten kota lainnya tidak bisa hanya didasarkan pada bentang alam kebumian, apalagi jika tujuannya terkait dengan penguasaan atau pengelolaan kekayaan alam semata. Sebab hal tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan penduduk setempat terkait dengan tujuan penataan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Menurut Mahkamah, saat ini paradigma pemerintahan daerah di Indonesia sudah bukan lagi bertumpu pada pengelolaan luasan wilayah administratif semata, melainkan juga bergeser pada upaya mencapai layanan publik berkualitas yang mampu diberikan kepada warga atau penduduknya, sebagaimana amanat pasal 27 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menjamin hak tiap warga negara atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpandangan salah satu parameter bagi perluasan atau pengurangan wilayah yang pada akhirnya akan berimplikasi pada perubahan batas suatu daerah administratif adalah harus disertai perencanaan yang matang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang memohon kepada Mahkamah mengenai penegasan batas wilayah Kota Bontang dan seterusnya dianggap diucapkan, maka menurut Mahkamah hal tersebut merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menuangkannya ke dalam gambar peta wilayah serta menentukan secara presisi titik-titik koordinatnya karena dibutuhkan kemampuan keahlian di bidang antara lain kartografi, geodesi, geografi, dan disiplin ilmu lain yang sejenisnya. Dalam hal ini, Mahkamah sebagai pengadilan konstitusionalitas undang-undang memiliki kemampuan atau kompetensi yang terbatas untuk memeriksa, menilai maupun menentukan seperti apa seharusnya wujud peta dan titik-titik koordinat di lapangan yang dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dialamatkan dalam pasal 8D ayat 1 UUD NRI 1945.
Dalam kaitannya dengan hal demikian, seandainya diperlukan penilaian, penentuan ulang, dan atau perubahan atas suatu batas wilayah, maka pemerintah pusat beserta jajarannya adalah institusi yang menurut Mahkamah mempunyai sumber daya serta kemampuan kompetensi untuk melakukan tugas dimaksud. Oleh karena itu, terkait dengan perumusan batas-batas wilayah dalam norma dan lampiran peta 47/1999 serta penarikan garis batas berdasarkan titik koordinat yang kemudian dituangkan dalam Permendagri 25/2005, Mahkamah membatasi diri untuk tidak mengubah atau menentukan batas-batas wilayah dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, karena Mahkamah tidak memiliki sumber daya untuk melakukan penyerapan aspirasi penduduk setempat serta tidak mempunyai kemampuan kompetensi teknis untuk menentukan titik koordinat yang presisi. Selanjutnya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas dalam Permendagri 141/2017, Mahkamah perlu menunjukkan bahwa menurut Permendagri Aku dalam penentuan atau penetapan titik koordinat demikian terdapat prosedur tertentu yang harus dipenuhi dan diserahkan kewenangannya kepada Tim Penegasan Batas Daerah atau TMPBD, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Demikian pula halnya terkait dengan adanya indikasi bahwa norma Undang-Undang 47/1999 jika ternyata berbeda dengan fakta historis dan atau rencana pemekaran wilayah pemekaran awal serta berbeda pula dengan peta yang menjadi lampiran Undang-Undang 47/1999 tersebut maupun Permendagri turunannya yang mengatur titik koordinat batas daerah sebagaimana didalilkan pemohon menurut Mahkamah, pihak yang tepat untuk meninjau kembali substansi Undang-Undang 47/1999 tersebut adalah pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan penataan daerah yang menurut pemohon masih bermasalah, maka pembentuk undang-undang perlu segera melakukan peninjauan secara komprehensif berkenaan dengan pengaturan terkait dengan batas wilayah yang dipersoalkan dalam permohonan aku. Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon yang mempersoalkan penjelasan pasal 2, pasal 7, pasal 10 ayat 4, huruf C, pasal 10 ayat 5, huruf D, dan lampiran 5 berupa peta wilayah Kota Bontang, Undang-Undang 47/1999 menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:08 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 64. Putusan nomor 64 garing PUU 23 angka Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu lembaga konsultasi dan bantuan hukum mahasiswa Islam cabang Jakarta Barat, 2 Yayasan Lokataru Foundation, 3 Kusuma Al-Rashid, Akdar Maulana Putra Pamungkas, memberi kuasa kepada Arif Hidayat dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon. Tenggat waktu pengujian formil permohonan para pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan pengujian formil undang-undang. Kedudukan hukum pemohon 1 dan pemohon 2 telah ternyata tidak memiliki kedudukan hukum dan mengajukan permohonan akuo, sedangkan pemohon 3 selanjutnya disebut sebagai pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dalam permohonan provisi pemohon tidak beralasan menurut hukum dalam pokok permohonan paragraf 3.14 sampai dengan paragraf 322.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya azas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna, karena pemohon tidak dapat mendapatkan akses terhadap dokumen terkait proses pembentukan rancangan undang-undang RUU BUMN perubahan, maka mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.
Berdasarkan ketentuan pasal 96 Undang-Undang 13 2022, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam proses legislasi. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara daring dan atau luring. Adapun masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang perorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bukan berarti membatasi akses publik, melainkan menjelaskan siapa yang secara prioritas wajib difasilitasi untuk didengar masukannya. Asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang merupakan sinergi antara pembentuk undang-undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat dan masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif. Artinya, dengan terpenuhinya atau tidak terpartisipasi masyarakat tergantung dari dua pihak, yaitu apakah pembentuk undang-undang membuka akses kepada masyarakat dan apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan atau tidak. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama keterangan, dokumen, dan bukti yang diajukan para pihak, disertai fakta yang terungkap dalam persidangan, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Undang-Undang 1 2025, ditemukan fakta sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa selain itu sejak tahun 2020, pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan penyerapan aspirasi terkait RUU perubahan atas Undang-Undang BUMN, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa selanjutnya terkait dengan azas keterbukaan, Mahkamah menemukan fakta pula bahwa rapat-rapat yang berkaitan dengan perubahan RUU 1 2025 disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa telah ada upaya pembentuk undang-undang untuk mewujudkan partisipasi bermakna, yakni dengan memberikan akses kepada masyarakat dan juga mendengarkan masukan dari orang atau kelompok yang mengetahui persoalan di lapangan serta terdampak langsung oleh materi muatan RUU perubahan atas Undang-Undang BUMN, yaitu para direktur BUMN, termasuk mendengarkan masukan dari sejumlah akademisi dan pakar pemerhati BUMN. Selain itu, RUU dan naskah akademik telah disediakan oleh pembentuk undang-undang melalui laman resmi milik DPR, yaitu puekukersa.dpr.go.id, yakni pada menu Simas PUU. Melalui laman tersebut, DPR juga membuka akses kepada publik untuk dapat memberikan masukan melalui pengisian kuesioner pada laman tersebut. Di samping itu, rapat-rapat pembahasan telah disiapkan pula secara langsung melalui kanal YouTube untuk dapat disaksikan oleh publik. Bahwa dengan telah akses kepada publik, maka terlepas dari ada atau tidaknya adanya masukan dari masyarakat, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa proses perubahan Undang-Undang BUMN telah memenuhi prinsip partisipasi dan keterbukaan. Jikapun terdapat masukan dari masyarakat, namun masukan tersebut ternyata tidak dimuat sebagai materi Undang-Undang 1 2025, maka hal tersebut tidak pula menegasikan makna partisipasi dan keterbukaan tersebut, mengingat digunakan atau tidaknya digunakannya masukan tersebut dalam Undang-Undang 1 2025 adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan korelasi masukan tersebut terhadap materi yang dimuat dalam Undang-Undang 1 2025. Meskipun demikian, sebagai perwujudan prinsip negara demokrasi, Mahkamah tetap mendorong pembentuk undang-undang untuk kedepannya selalu dan senantiasa mendengarkan dan memprioritaskan masukan dari masyarakat, stakeholders, sebagai bahan pertimbangan substantif berkaitan dengan materi suatu undang-undang, sekaligus memastikan bahwa undang-undang yang disusun adalah sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang mempersoalkan adanya rapat pembahasan RUU 1 2025 di DPR dengan akademisi yang dilaksanakan secara tertutup, Mahkamah perlu mengutip pasal 229 Undang-Undang 17 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 2019 yang menyatakan bahwa semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat tertentu dinyatakan tertutup. Selanjutnya berdasarkan pasal 276 ayat 1 Tatip DPR RI 1 2020 telah mengatur mengenai rapat tertutup, yakni setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang pimpinan rapat atas kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang menyatakan bahwa rapat dilakukan tertutup, maka rapat dimaksud dapat dinyatakan bersifat rahasia. Oleh karenanya, segala pembicaraan dan keputusannya pun bersifat rahasia sehingga dilarang untuk diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sedangkan dalam hal rapat dilakukan tertutup namun isi rapat tidak dinyatakan rahasia, maka terkait dengan
Pembicaraan rapat dimungkinkan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui catatan rapat, baik seluruhnya maupun sebagian isi pembahasan. Meskipun demikian, Mahkamah memahami bahwa terdapat akses terbatas yang diperoleh oleh pemohon karena adanya beberapa rapat dilaksanakan secara tertutup. Hal demikian menurut Mahkamah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang agar lebih selektif dalam menentukan rapat yang dapat dilaksanakan secara tertutup dan menyampaikan alasan mengapa rapat perlu dilaksanakan secara tertutup, serta sekaligus melakukan evaluasi terhadap desain aturan tata tertib rapat agar sedapat mungkin mengedepankan pelaksanaan rapat secara terbuka sehingga tetap sejalan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, pembentukan Undang-Undang 1 2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, dalil pemohon yang mempermasalahkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna, meaningful participation, dalam pembentukan Undang-Undang 1 2025 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa dalil pemohon selanjutnya adalah mempersoalkan pembentukan Undang-Undang 1 2025 yang menurut pemohon berlangsung sangat kilat. Terhadap dalil tersebut berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti dan dokumen yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya proses pembentukan RUU BUMN telah dimulai dengan tahapan perencanaan sebagaimana Prolegnas tahun 2020-2024 yang salah satunya memuat RUU atas perubahan Undang-Undang 19 2003. Selanjutnya pada tahap penyusunan dilakukan dengan menyiapkan konsep RUU dan naskah akademik atau NA, termasuk menerima masukan dari berbagai pihak yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU BUMN melalui beberapa kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang kemudian hasilnya menjadi bahan dalam penyusunan DIM. Hingga tahun 2024, RUU atas perubahan Undang-Undang 19 2003 selalu dimuat dalam daftar prolegnas jangka menengah maupun prolegnas prioritas. Bahkan, pada saat ditetapkannya prolegnas 2025-2029, RUU atas perubahan Undang-Undang 19 2003 tetap dimuat dalam daftar prolegnas. Setelah pelantikan Presiden dan anggota DPR RI periode 2024-2029, Presiden melanjutkan proses pembentukan Undang-Undang 1 2025 dengan menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU AKO yang disambut pula oleh DPR dengan menugaskan Komisi 6 DPR untuk membahas RUU AKO. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan sejumlah pakar dan akademisi. Selanjutnya dilaksanakan rapat panja dengan pemerintah untuk membahas DIM dan tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari. Pada tanggal Komisi 6 DPR RI dengan pemerintah yang membahas laporan panja atas pembahasan RUU BUMN. Pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden dan pengambilan keputusan tingkat 1 atas pembahasan draft RUU BUMN untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2. Adapun pembicaraan tingkat 2 telah dilaksanakan dalam rapat paripurna pada tanggal 4 Februari 2025 yang dihadiri pimpinan DPR, anggota DPR, serta unsur pemerintah yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara. Setelah itu RUU perubahan atas Undang-Undang 19 2003 disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 24 Februari 2025 menjadi Undang-Undang 1 2025. Dengan demikian, proses pembentukan Undang-Undang 1 2025 telah memenuhi semua tahapan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu 1 perencanaan, 2 penyusunan, 3 pembahasan, 4 pengesahan, dan 5 pengundangan. Bahwa Mahkamah memahami bahwa meskipun proses penyusunan Undang-Undang 1 2025 mencakup antar periode keanggotaan DPR, pada dasarnya telah terdapat kesepakatan antara DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan Undang-Undang 1 2025 yang telah dimulai pada periode DPR sebelumnya. Tanpa mengulang dari tahap perencanaan, kesepakatan untuk melanjutkan proses pembentukan Undang-Undang 1 2025 tersebut dapat dinilai sebagai upaya pembentukan undang-undang untuk menjaga kesinambungan politik hukum antara priorisasi kepresidenan dan keanggotaan DPR, sekaligus menghindari inefisiensi anggaran akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak diselesaikan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR.
Bahwa adapun perihal cepat atau lambatnya penyelesaian dan pembahasan suatu undang-undang, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum dalam paragraf 3.27 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU 20 Romawi garing 2022 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, sepanjang semua proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah terpenuhi dan dilaksanakan, maka terkait dengan cepat atau tidaknya waktu penyelesaian undang-undang, hal tersebut merupakan hal yang dipandang sebagai bagian dari upaya pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan suatu undang-undang dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa pembentukan Undang-Undang 1 2025 sangatlah kilat adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang 1 2025 tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan. Terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah perlu mengutip ketentuan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundangan yang baik yang meliputi asas sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama permohonan pemohon, mempersoalkan kontradiksi dan pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya yang ada dalam Undang-Undang 1 2025. Selain itu, pemohon mempersoalkan rumusan pasal dalam Undang-Undang 1 2025 yang mengatur perihal pengelolaan keuangan negara yang disertakan kepada BUMN. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut menurut Mahkamah merupakan dalil yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya substansial terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 1 2025. Oleh karena itu, dalil-dalil demikian lebih relevan digunakan sebagai dalil dalam permohonan pengujian material. Adapun dalil pemohon mengenai asas keterbukaan yang menurut pemohon dia dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang 1 2025, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam subparagraf 3.2.2 di atas. Dengan demikian dalil pemohon aku adalah tidak berdasar. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan perihal permohonan pembentukan Undang-Undang 1 2025 tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu mengutip ketentuan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sepanjang rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden adalah berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka DPD ikut serta dan terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Adapun Undang-Undang 1 2025 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang 19 2003 yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN. Pengelolaan BUMN tersebut dapat dipahami sebagai fungsi manajerial yang sifatnya strategis demi optimalisasi kinerja BUMN. Tanpa bermaksud menilai materi substansi dari Undang-Undang 1 2025, apabila cermati secara seksama, Undang-Undang 1 2025 memuat ketentuan yang mengatur mengenai tata kelola BUMN yang meliputi antara lain struktur organisasi BUMN, penggabungan dan pengawasan BUMN, hingga pengelolaan aset BUMN. Dengan demikian, materi muatan RUU aku tidak terkait dengan kewenangan DPD yang dimaksud oleh pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya terhadap dalil pemohon perihal perlunya keterlibatan BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang 1 2025, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menentukan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan undang-undang adalah DPR dan Presiden. Selain ini, pasal 20 ayat 2 menegaskan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Adapun terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, maka DPD ikut serta dalam proses pembahasan, bahkan dapat mengajukan melalui DPR perihal rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
Berkaitan dengan lembaga BPK, pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPK merupakan lembaga yang berwenang dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, fungsi dan tugas BPK adalah dijalankan terhadap pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menggunakan keuangan negara. BPK berwenang memastikan bahwa keuangan negara telah digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam konteks Undang-Undang 1 tahun 2025, peran BPK akan dilaksanakan setelah Undang-Undang 1 2025 disahkan oleh pembentuk undang-undang, yakni dalam fase pelaksanaan Undang-Undang 1 2025, sepanjang terdapat keuangan negara yang digunakan. Sedangkan sebelum Undang-Undang 1 2025 disahkan dan masih dalam tahap penyusunan perancangan undang-undang, maka hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Adapun BPK hendak diundang dan atau dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, hal tersebut menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang itu untuk melihat urgensi keterlibatan lembaga lain in casu BPK. Dalam proses pembentukan undang-undang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 6 Undang-Undang 12 tahun 2011, yang pada intinya mengatur bahwa dalam pembicaraan tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lainnya. Penggunaan frasa dapat menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain tidak bersifat obligatif, melainkan fakultatif bagi pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil pemohon perihal proses pembentukan Undang-Undang 1 2025 tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar amanat konstitusi karena tidak melibatkan DPD dan BPK adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.23 dan 3.24 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon 3. Dalam pokok permohonan 1, menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2, menolak permohonan pemohon 3 untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arsul Sani memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan alasan untuk Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih berpendapat permohonan pemohon seharusnya dinyatakan beralasan menurut hukum dan oleh karena itu seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan aku untuk sebagian. Sementara Hakim Konstitusi Arsul Sani berpendapat bahwa pemohon 3 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Oleh karena itu seharusnya permohonan pemohon 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian diputus dan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2025 yang diucapkan oleh sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:29 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Jepri Purkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan perkara nomor 81. Putusan nomor 81 garing PUU Daftar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Isnur dan Jainal Arifin. 2. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan atau Imparsial, dalam hal ini diwakili oleh Ardi Mantoputra dan Anissa Yuda Apriliasari. 3. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpasoni. 4. Inaya WD Rahman. 5. Eva Nur Cahyani. 6. Fatia Maulidiayanti, yang memberi kuasa kepada M. Fadil, Al-Fatan Nasar dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Tenggang waktu pengajuan pengujian formil. Permohonan pengujian formil Undang-Undang 3 2025 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon 5 dan pemohon 6 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Sedangkan pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dalam provisi, permohonan provisi para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, paragraf 3.14 sampai dengan paragraf 3.19 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon yang menyatakan perencanaan revisi Undang-Undang TNI dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Subparagraf 3.20.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila ditelusuri lebih jauh, kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang 34 tahun 2004 telah direncanakan sejak lama. Perencanaan dimulai telah tertuang dalam prolegnas tahun 2009 sampai 2010 hingga pada prolegnas prioritas tahun 2025. Terhadap perubahan Undang-Undang 34 2004 terdaftar di dalam prolegnas antara lain sebagai berikut. Angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata Undang-Undang 34 2004 telah terdaftar dan tercantum berulang kali dalam prolegnas dan setidaknya telah 2 kali terdaftar dalam prolegnas prioritas. Selain telah beberapa kali terdaftar dan tercantum dalam prolegnas jangka menengah maupun prolegnas prioritas, kebutuhan akan pembaruan Undang-Undang 34 tahun 2004 yang lahir, salah satunya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PU/Data 19/2021 sebagaimana pertimbangan subparagraf 3.23.1 di atas. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut amarnya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, namun secara yuridis pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah yang secara konstitusional bersifat final, termasuk dalam hal ini dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah yang merupakan ratio decidendi telah memuat judicial order yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melaksanakan perubahan Undang-Undang 34 2004. Kemudian terkait dengan direncanakannya Undang-Undang 34 2004 ke dalam prolegnas prioritas sebagaimana keputusan DPR RI nomor 6.1 dan seterusnya 2025 tentang perubahan rancangan undang-undang pada program legislasi nasional prioritas tahun 2025.
Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa dalam rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama, pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan kepada seluruh anggota rapat paripurna untuk memasukkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang 34 2004 dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan menugaskan Komisi 1 untuk melakukan perubahan RUU Akuo. Terlepas dari adanya fakta hukum bahwa DPR dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR dengan telah melakukan perubahan agenda acara yang sebagaimana seharusnya diatur dalam tata tertib DPR inkasu pasal 290 serta pasal 66 huruf F dan pasal 67 ayat 3 Tatip DPR 1 2020. Menurut Mahkamah, sikap DPR tersebut dapat dibenarkan karena keputusan yang diambil telah dilakukan dalam rapat sidang pleno DPR yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR yang telah juga memenuhi syarat quorum rapat pleno. Inkasu pasal 313 ayat 1 Tatip DPR 1 2020 serta tidak ada satupun fraksi yang mengajukan keberatan terhadap sikap dalam kaitan proses perubahan undang-undang dimaksud. Inkasu keputusan DPR berkenaan dengan penetapan perubahan Undang-Undang 34 2004 ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, hal ini dimaksud telah menjamin adanya representasi, transparansi, dan legitimasi sosial politik dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 256 ayat 2 Tatip DPR 1 2020 yang pada pokoknya rapat paripurna DPR merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam menilai dalil akuo adanya fakta bahwa Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang 34 2004 telah dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Di mana hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan kebijakan politik hukum dari pembentuk undang-undang yang menyatakan adanya dinamika kompleksitas tantangan pertahanan dan keamanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional. Hal demikian menurut Mahkamah telah sejalan dengan hakikat dan tujuan dari tugas Badan Legislasi dalam memberikan pertimbangan terkait suatu undang-undang dimasukkan ke dalam prolegnas perubahan. Artinya persetujuan yang disepakati oleh DPR dalam rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR secara substansial telah mewakili representasi dimaksud yang dapat dimaknai sebagai bentuk kesepakatan DPR untuk memasukkan RUU perubahan atas Undang-Undang 34 tahun 2004 ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Terlebih hal demikian masih dalam kaitan pelaksanaan fungsi legislasi DPR yang diatur dalam kerangka hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan perencanaan revisi Undang-Undang TNI dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dilakukan secara melanggar hukum dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan revisi Undang-Undang TNI bukan carry over, maka tidak seharusnya melangkahi tahap perencanaan dan tahap penyusunan pembentukan undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan terhadap dalil para pemohon akuo. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para pemohon akuo berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan terlebih dahulu menguraikan kronologi tahapan penyusunan perubahan atas Undang-Undang 34 2004 yang dimulai dengan penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang, dan daftar inventarisasi masalah sebagai berikut, angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain dari keterangan DPR yang pada pokoknya menyatakan penyusunan rancangan undang-undang akuo telah memasuki tahap pembahasan tindak lanjut yang
dilakukan oleh Badan Legislasi DPR pada tanggal 26 Agustus 2024. Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa Presiden juga telah mengirimkan Surat Presiden nomor R25 dan seterusnya 2024 yang pada pokoknya menunjuk Wakil Pemerintah Inkasu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah untuk melakukan proses pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang 34 2004 pada tanggal 2 Juli 2024 vide dan seterusnya. Dalam konteks demikian, Mahkamah memahami adanya keharusan dilakukan pembahasan DIM terlebih dahulu sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukan carry over sebagaimana ketentuan pasal 71A Undang-Undang 15 2019. Akan tetapi, Badan Legislasi DPR menyimpulkan berkenaan dengan RUU Perubahan atas Undang-Undang 34 2004 tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR 2019-2024 dan diserahkan kepada periode keanggotaan selanjutnya, vide dan seterusnya. Selain itu, sampai dengan berakhirnya masa kerja keanggotaan DPR 2019-2024 belum terdapat DIM dari pemerintah sehingga proses pembahasan DIM tidak dapat dilakukan pada saat itu dan disepakati dalam rapat balik bahwa pembahasan hanya dilakukan terhadap RUU yang telah memiliki DIM. Adapun rangkaian kegiatan penyusunan DIM RUU AKO oleh pemerintah baru dapat diselesaikan pada tanggal 4 Oktober 2024 vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai adanya proses penghentian pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR di mana proses pembahasannya belum sampai pada proses pembahasan DIM bersama dengan pemerintah. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan tindakan yang dapat dipahami karena adanya faktor status keanggotaan DPR periode 2019-2024 yang menjelang akan berakhir. Namun pada masa keanggotaan tersebut disepakati untuk tetap melanjutkan proses pembentukan RUU AKO pada periode DPR selanjutnya. Hal demikian menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar masih sejalan dengan hakikat dan tujuan dari carry over yang menitikberatkan pada kebersinambungan proses pembentukan suatu undang-undang dikarenakan adanya keterbatasan waktu pembahasan. Artinya, upaya yang dilakukan DPR untuk mengatasi adanya keterbatasan waktu pembahasan dengan melimpahkan kepada DPR periode setelahnya secara substantif tindakan tersebut masih sejalan atau koheren dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 71A Undang-Undang 15 2019 karena dalam pembentukan undang-undang diperlukan adanya kepastian hukum khususnya terkait dengan keberlanjutan rancangan undang-undang tersebut. Hal tersebut mengandung maksud agar menghindari rangkaian proses pembentukan undang-undang menjadi terkatung-katung atau menyebabkan adanya pengulangan proses yang dilakukan dari awal ataupun dilakukan tidak dari awal sepanjang hal tersebut masih dalam konteks pemenuhan kepastian hukum. Selain itu, mengenai tidak adanya DIM yang juga menjadi salah satu faktor tidak dapat dilanjutkannya proses pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang 34 2004 oleh DPR dan pemerintah periode 2019-2024 menurut Mahkamah, penyusunan DIM dalam rancangan undang perubahan atas Undang-Undang 34 2004 pada dasarnya telah dilakukan oleh pemerintah periode 2019-2024 sehingga pemenuhan DIM dimaksud telah tersedia secara teknis administratif yang merupakan suatu keberlanjutan DIM yang telah mengadopsi kompleksitas dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam persidangan Mahkamah juga menemukan fakta hukum yang menjelaskan bahwa proses pembentukan RUU Perubahan atas Undang-Undang 34 2004 masih dilanjutkan seiring dengan serangkaian tahapan pembentukan undang-undang oleh DPR dan pemerintah periode 2024-2029, yaitu dengan adanya Surat Presiden nomor R12 dan seterusnya 2025 tanggal 13 Februari 2025 vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih adanya fakta bahwa rancangan undang AKO juga telah dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2025 oleh DPR yang dilanjutkan dengan melakukan pembahasan DIM pada rapat pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan pemerintah. Selanjutnya dalam pembahasan DIM pada rapat pembicaraan tingkat 1, DIM yang digunakan oleh DIM tahun 2024 yang kemudian dalam pembahasannya mengalami dinamika hukum sehingga DIM tahun 2024 diperbarui menjadi DIM tahun 2025 vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Keberlanjutan proses demikian menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas ketentuan pasal 71A Undang-Undang 15 2019 adalah tidak bertentangan dengan syarat adanya pembahasan DIM pada periode sebelumnya,
terlebih dahulu untuk dilakukan carry over. Karena proses pembahasan DIN dimaksud telah dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan rangkaian tahapan proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan pemerintah periode 2024-2029, serta dapat dimaknai sebagai sebuah kesepakatan politik untuk melanjutkan proses pembentukan rancangan undang-undang AKO dan masih dalam kerangka hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para pemohon mengenai revisi Undang-Undang TNI bukan carry over, maka tidak seharusnya melangkahi tahap perencanaan dan tahap penyusunan pembentukan undang-undang dan seterusnya dia anggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa para pemohon juga mendalilkan revisi Undang-Undang TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca reformasi 1998 sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3. Terhadap dalil para pemohon AKO menurut Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai pembentukan Undang-Undang 3 2025 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 34 2004 secara proporsional telah memenuhi prinsip-prinsip sustainability, necessity, dan balancing yang mencakup pertama, adanya kesesuaian yang tercermin dari maksud penyusunan Undang-Undang AKO yang diarahkan dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan pertahanan negara, mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tertentu, sehingga dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI terkait batas usia pensiun prajurit. Kedua, adanya kebutuhan yang nyata bahwa Undang-Undang 34 2004 telah berlaku lebih dari 20 tahun sehingga memerlukan penyesuaian agar dapat menjawab tantangan serta meningkatnya dinamika dan kompleksitas pertahanan negara. Di samping itu guna memenuhi kebutuhan hukum sebagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 dan seterusnya tahun 2021. Ketiga, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan sebagaimana tercermin dari tujuan pembentukan Undang-Undang AKO dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional, di mana hal tersebut telah sesuai dengan semangat reformasi untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik, inkasu perubahan sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembentukan Undang-Undang 3 2025 telah selaras dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta telah dilaksanakan secara proporsional. Hal tersebut telah jelas diuraikan dalam bagian konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang 3 2025 mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang AKO. Dengan demikian, dalil para pemohon AKO berkenaan dengan revisi Undang-Undang TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca reformasi 1998 yang menurut para pemohon bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang P3 tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dengan sengaja dilakukan dengan tidak transparan, tidak akuntabel dan menutup ruang partisipasi publik sehingga dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama keterangan DPR dan keterangan Presiden berkenaan dengan partisipasi masyarakat atau publik serta upaya mempenyebarluasan informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan Undang-Undang 3 2025, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut, angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah melakukan upaya untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34 2004. Sejalan dengan itu, pembentuk undang-undang juga melakukan upaya baik melalui tatap muka dalam berbagai diskusi publik maupun melalui metode berbagai informasi secara coret satu secara elektronik melalui laman atau website resmi maupun kanal YouTube yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama para pemangku kepentingan atau stakeholders yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi. Artinya, pembentuk undang-undang telah menyediakan berbagai pilihan metode atau sarana partisipasi publik, serta tidak ada upaya untuk menghalangi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam proses pembentukan rancangan undang perubahan atas Undang-Undang 34 2004 yang dapat dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan norma pada setiap pembentukan undang-undang inkasu RUU perubahan atas Undang-Undang 34 2004. Selanjutnya, terhadap dalil para pemohon mengenai keterbatasan akses terhadap dokumen penyusunan seperti rancangan undang-undang, naskah akademik, dan daftar inventaris masalah. Terhadap dalil para pemohon AKO, DPR dalam keterangannya menerangkan bahwa dokumen-dokumen inkasu NA dan RUU dapat diakses pada laman resmi DPR sebagaimana uraian fakta sebagaimana
sebagaimana uraian fakta pada paragraf subparagraf 3.2 sebagaimananya dihapus 1. Di atas, dalam konteks ini DPR telah melakukan keterbukaan akses masyarakat terhadap draft RUU dan NA yang salah satunya dibuktikan dengan adanya policy brief yang disusun oleh Indonesia Strategic dan Defense Study atau ISDS dengan judul Revisi Undang-Undang TNI Perlu Orientasi Jangka Panjang. Adanya analisis tersebut menunjukkan bahwa ISDS dapat mengakses draft RUU dari Badan Legislasi DPR, FIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun terkait dengan persoalan DIM tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada subparagraf 3.21.2 yang pada pokoknya bahwa DIM yang dimaksud telah tersedia dan merupakan kelanjutan dari rangkaian tahapan proses pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34 2004. Terlebih pada tahap pembahasan DIM melalui rapat konsinyering panitia kerja RUU perubahan atas Undang-Undang 34 2004 yang diselenggarakan di Hotel Fairmont pada tanggal 14 Maret dan 15 Maret dengan merujuk pada risalah rapat dimaksud telah dinyatakan oleh pimpinan rapat bahwa rapat terbuka untuk umum, FIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, berkenaan dengan permasalahan dokumen yang tidak dapat diakses adalah tidak tepat jika dikaitkan dengan pelanggaran asas keterbukaan sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. Sebab apabila para pemohon tidak memperoleh akses terhadap dokumen terkait RUU ternyata selain telah disampaikan kepada masyarakat baik melalui laman resmi dan kanal YouTube DPR, akses informasi dimaksud juga dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan awak media setelah rapat pembahasan maupun hasil wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34 2004, FIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk undang-undang telah menyediakan akses melalui laman resmi dan kanal YouTube serta adanya hasil wawancara yang dilakukan oleh media massa dalam setiap tahapan pembahasan rancangan undang AKUO telah membuktikan upaya pembentukan undang-undang dalam membuka akses informasi yang seluasnya kepada masyarakat. Bahwa selanjutnya berkenaan dalil para pemohon yang menyatakan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force untuk menutup ruang partisipasi publik menurut Mahkamah, jika yang dimaksud oleh para pemohon dalil tersebut dikaitkan dengan adanya peristiwa aksi protes oleh koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan dan pada rapat panitia kerja yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont pada tanggal 14 Maret dan 15 Maret 2025, meskipun tidak dapat dipungkiri adanya peristiwa protes terkait dengan penyelenggaraan rapat dimaksud, namun sesungguhnya rapat tersebut dilaksanakan secara terbuka, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam subparagraf 3.3 di atas. Sehingga dalil para pemohon yang menyatakan adanya penggunaan kekerasan secara berlebihan, excessive use of force untuk menutup ruang partisipasi publik adalah tidak benar adanya, sehingga tidak dapat diartikan menghalangi penyampaian aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan dengan menyampaikan menurut metode dan cara-cara sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada subparagraf 3.23.1. Kendati pun peristiwa yang terjadi dalam rapat panitia kerja RUU perubahan atas Undang-Undang 34 2004 pada tanggal 14 Maret dan 15 Maret 2025 yang dilaksanakan di Hotel Fairmont telah menimbulkan insiden yang tidak dikehendaki dan disesalkan bersama, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Karena di sisi lain DPR telah terbukti menerima audiensi dan aspirasi serta mengundang koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan antara lain Imparsial, Kontras, dan YLBHI pada tanggal 18 Maret 2025, FIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenan dengan proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dengan sengaja tidak transparan dan tidak akuntabel dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selain keempat dalil di atas, para pemohon mendalilkan Presiden dan DPR sengaja menahan penyebarluasan dokumen revisi Undang-Undang TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan. Terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa setelah diselesaikannya seluruh rangkaian pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang 34 2004, pemerintah mengundangkan rancangan perubahan atas Undang-Undang 34 2004 tersebut dalam lembaran negara yang merupakan manifestasi dari prinsip akses terbuka dan menjadi sarana konstitusi agar setiap warga negara dapat mengetahui, memahami, dan menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku. Menurut Mahkamah, hal utama yang harus dilihat terkait dalil aku adalah bahwa sejauh mana pembentuk undang-undang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyebarluaskan
undang-undang AKUO kepada masyarakat. Adanya asumsi yang seolah-olah pembentuk undang-undang menahan penyebarluasan undang-undang AKUO kuat non, karena pada kenyataannya setelah Mahkamah menelusuri undang-undang AKUO telah ternyata dapat diakses dan diunduh pada laman resmi pemerintah inkasu laman Sekretariat Negara. Oleh karena itu menurut Mahkamah telah ternyata tidak terjadi penahanan penyebarluasan Undang-Undang 3 2025, andai pun terdapat kendala dalam menelusuri undang-undang AKUO yang telah diundangkan, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan proses pembentukan undang AKUO cacat secara formil. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para pemohon yang menyatakan Presiden dan DPR sengaja menahan penyebarluasan dokumen revisi Undang-Undang TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.26 sampai dengan paragraf 3.28 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon 1 sampai dengan pemohon 4. Dalam pokok permohonan 1 menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2 menolak permohonan pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah AKUO terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arsul Sani, di mana 4 hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:57 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan perkara nomor 132. Putusan nomor 132 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Domuli Sentudes, memberi kuasa kepada Haposan Sahala Raja Sinaga dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKUO, kedudukan hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan AKUO. Pokok permohonan paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan kadaluarsa 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukan putusan PHK dari pihak pengusaha telah dipertimbangkan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 61 tahun 2010 dan ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya jangka waktu dimaksud kembali ditegaskan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 94 tahun 2023 paragraf 3.14 subparagraf 3.14.6 yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan berkenaan dengan norma pasal 82 Undang-Undang 2 2004 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 94 tahun 2023 yang menurut pemohon kadaluarsa gugatan dalam waktu 1 tahun sejak pemutusan hubungan kerja diterima atau diberitahukan oleh pihak pengusaha telah menimbulkan akibat hukum yang tidak adil dan
dan menghalangi hak pekerja atau buruh untuk memperoleh keadilan, perlindungan dan jaminan mencapai keadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengatur PHI merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan pengadilan umum dan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang 2 2004, VD pasal 55 dan 57 Undang-Undang 2 2004. Namun berkenaan dengan perkara perselisihan PHK, sebelum diajukan gugatan oleh pekerja atau buruh pada PHI, pekerja atau buruh dan pengusaha wajib menempuh berbagai tahapan sebagai berikut. Huruf A, B, C, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan tahapan pralitigasi yang diatur dalam Undang-Undang 2 2004 di atas, merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh pekerja dan pengusaha jika akan mengajukan gugatan perselisihan atas PHK pada PHI. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tanpa bermaksud menilai persoalan konkret yang dialami pemohon, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran sebagian pihak terhadap panjangnya waktu di setiap masing-masing tahapan, yaitu dari perundingan bipartit dan tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi di Dinas Ketenagakerjaan di atas. Namun oleh karena hal tersebut merupakan tahapan yang wajib untuk dilaksanakan sebelum menempuh pilihan untuk mengajukan gugatan perselisihan PHK pada PHI, maka tahapan yang meliputi beberapa fase tersebut harus dilakukan dan tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah selanjutnya adalah bagaimana terhadap tahapan yang harus dipenuhi dimaksud tanpa berdampak pada dirugikan hak konstitusional pekerja atau buruh agar mendapat tenggang waktu kedaluarsa yang cukup untuk mengajukan gugatan perselisihan pada PHI. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Mahkamah pernah berpendirian bahwa gugatan oleh pekerja atau buruh atas PHK dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, namun mengingat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dimaksud diperlukan waktu yang cukup lama, maka untuk memberikan waktu yang cukup bagi pekerja untuk mengajukan gugatan pada PHI jika tahapan mediasi atau konsiliasi tidak tercapai, Mahkamah menilai adil jika tenggang waktu kedaluarsa 1 tahun dimaksud dihitung sejak tahapan mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan. Bahwa pilihan Mahkamah pada pendirian dimaksud dengan pertimbangan pengajuan gugatan tetap diperlukan agar dapat menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Batas waktu kedaluarsa untuk mengajukan gugatan juga diperlukan, mengingat antara pekerja dan pengusaha memerlukan adanya kepastian hukum yang adil agar perselisihan antara pekerja dan pengusaha tidak berlarut-larut. Artinya, bagi pekerja akan segera mendapatkan haknya atas PHK, adanya PHK yang dialami, dan bagi pengusaha juga akan memperoleh iklim atau suasana kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, di mana hal tersebut dikarenakan adanya waktu penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu yang jelas dan pasti. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati perkembangan dan fakta hukum yang terjadi, Mahkamah sebagai lembaga penjaga hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja dan pengusaha, Mahkamah tidak dapat mengakomodir permohonan-pemohon secara keseluruhan yang menginginkan terhadap masa kedaluarsa mengajukan gugatan pada PHI bagi pekerja adalah 3 tahun sejak PHK diterima atau diberitahukan. Sebab dengan tenggang waktu yang cukup lama, yaitu 3 tahun bagi pekerja untuk mengajukan gugatan perselisihan pada PHI atas PHK yang dialami akan menjadikan baik pekerja maupun pengusaha terlalu lama dalam mendapatkan kepastian hukum, di mana bagi pekerja berkenaan dengan hak-hak akibat adanya PHK, sedangkan bagi pengusaha segera mendapatkan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum pula, di mana iklim usaha dan kepastian hukum demikian sangat diperlukan dalam kegiatan usaha sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam batas penalaran yang wajar, jangka waktu kedaluarsa 1 tahun sejak tidak tercapainya mediasi atau konsiliasi
untuk mengajukan gugatan perselisihan pada PAI bagi pekerja yang terkena PHK menurut Mahkamah adalah jangka waktu kedaluarsa yang telah memenuhi hak pekerja seperti penghidupan yang layak dan larangan diskriminasi serta adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana yang didalilkan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, keberlakuan norma Pasal 82 Undang-Undang 2 2004 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 94 tahun 2003 harus dilakukan pemaknaan ulang yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan akuo. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal 82 Undang-Undang 2 2004 sebagaimana terakhir dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 94 tahun 2023 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.14 dan 3.15 dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4356 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 94/PUU _21 Romawi _2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi atau konsiliasi. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:08 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Agus Niwan Etra sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir putusan nomor 149. Putusan nomor 149 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Singgih Wiryono dan Yosafat Diva Bayu Wisesa memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara akuo. Pemohon 1 selanjutnya disebut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan subparagraf 3.12.2 dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dalam berbagai bidang kehidupan bagi warga negara yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan atau psikis tertentu telah disahkan pula
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas UU 8 2016 sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas sebelum berlakunya UU 8 2016. Indonesia telah pula mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities, Undang-Undang 19 2011, sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam UU 19 2011. Dalam UU 8 2016 dipergunakan istilah penyandang disabilitas bagi warga negara atau orang yang karena suatu hal memiliki keadaan fisik dan atau psikis tertentu. Dalam hal ini pasal 1 angka 1 UU 8 2016 memberikan pengertian penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang 8 2016 meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Berdasarkan pengertian tersebut, Pasal 4 ayat 1 huruf D UU 8 2016 menetapkan salah satu ragam penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas sensorik. Penjelasan pasal 4 UU 8 2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Dalam konteks ini, buta warna termasuk yang bersifat parsial. Hasanah Kepustakaan yang membahas penyandang disabilitas pada umumnya memasukkan orang dengan keadaan buta warna parsial masuk dalam pengertian penyandang disabilitas sensorik, meskipun terdapat pandangan sebaliknya. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai orang dengan keadaan buta warna parsial, oleh karena itu penting untuk dipertimbangkan prinsip kesamaan kesempatan, akses, dan perlindungan bagi orang dengan keadaan buta warna parsial maupun penyandang disabilitas lainnya. Hal demikian diperlukan agar negara, inkasu pemerintah, dari waktu ke waktu menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan perlengkapan di ruang publik bagi warga negara yang memiliki keterbatasan disabilitas, memastikan kesamaan kesempatan, akses, dan perlindungan bagi semua warga negara. Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 1 angka 19 dan pasal 25 ayat 1 huruf C UU 22 2009 dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama pasal 1 angka 19 UU 22 2009 merupakan salah satu bagian dari ketentuan umum satu undang-undang inkasu Undang-Undang 22 2009 yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Ketentuan umum demikian mencerminkan asas, maksud, dan tujuan pembentukan suatu undang-undang tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab berikutnya. VD angka 98 lampiran 2 UU 12 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13 2022. Terhadap permohonan pengujian atas norma yang merupakan ketentuan umum dari suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali menyatakan sikap atau pendiriannya bahwa ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat diantaranya batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi
dan atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab VD angka 98 lampiran 2 UU 12 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13 2022 sepanjang batasan pengertian atau definisi dimaksud tidak berdampak luas terhadap norma dalam batang tubuh undang-undang. Artinya apabila petitum pemohon dikabulkan berkenaan dengan pengujian pasal 1 angka 19 dimaksud, maka dengan sendirinya akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam UU 22 2009 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Apabila pasal 1 angka 19 UU 22 2009 yang dimohonkan pengujian dikabulkan, dengan sendirinya akan berdampak pada keseluruhan norma dalam UU 22 2009 yang merujuk atau berkaitan dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut dapat merusak struktur norma UU 22 2009 secara keseluruhan. Oleh karena itu dalil pemohon berkenaan dengan pasal 1 angka 19 UU 22 2009 haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon memohon kepada mahkamah agar norma pasal 25 ayat 1 huruf C UU 22 2009 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna seperti mengubah warna dan atau bentuk dan atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas. Menurut mahkamah, norma pasal 25 ayat 1 huruf C UU 22 2009 merupakan norma yang telah meletakkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi semua warga negara, terlebih untuk warga negara penyandang disabilitas dalam spektrum apapun, termasuk mereka yang dalam keadaan buta warna parsial sebagaimana yang dialami oleh pemohon. Terlebih lagi, setelah diberlakukannya UU 8 2016, keharusan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap mereka yang merupakan penyandang disabilitas semestinya lebih serius dilaksanakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh pemohon bukan merupakan persoalan yang terkait dengan masalah konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan penerapan norma yang belum dilaksanakan secara baik. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, negara, inkasu pemerintah, baik pusat maupun daerah, dari waktu ke waktu harus menunjukkan keinginan yang kuat untuk menyediakan, meningkatkan fasilitas dan perlengkapan di ruang publik bagi warga negara yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas guna memastikan agar adanya kesamaan kesempatan, akses dan perlindungan bagi semua warga negara. Dalam hal ini penting bagi mahkamah menegaskan agar pemangku kewenangan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas memberikan pemenuhan dan kesamaan kesempatan serta pelindungan terhadap penyandang disabilitas dalam semua ragam dan spektrum, termasuk mereka yang mengalami buta warna parsial, dengan melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka semua, termasuk menyediakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang defisiensi penglihatan warna. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, dalil pemohon berkenaan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang diatur dalam pasal 1 angka 19 dan pasal 25 ayat 1 huruf C UU 22 2009 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 UU DNRI tahun 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon 1 untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:20 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Agus Niwan Etra sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Demikian pengucapan putusan dan ketetapan. Sebelum ditutup ada sedikit ralat bahwa berkenaan dengan perkara nomor 81 tadi disebutkan diputus pada hari Senin tanggal 8 September, yang benar Senin dan Selasa tanggal 8 dan tanggal 9 September. Dengan demikian salah sebut telah diperbaiki atau diralat. Kemudian untuk salinan putusan dan ketetapan akan segera dikirim mahkamah setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah paling lambat 3 hari kerja setelah pengucapan putusan ini selesai, di persidangannya ditutup. Dan yang terakhir, kami dari Majelis Hakim akan segera menjadwalkan untuk pengujian material terhadap permohonan Undang-Undang Pengujian Undang-Undang TNI dan Undang-Undang BUMN. Terima kasih untuk semuanya atas sidang sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sidang pengucapan putusan atau ketetapan pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 untuk perkara nomor 10/PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, perkara nomor 153, 138, 134, 142, 146, 148, 133, 132, 149, 144, 45, 56, 69, 75, 81, 52, dan perkara nomor 64 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.